Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru hebat semua, perkenalkan nama saya Bahar Satrianusi. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Gorontalo. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 4 Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya terkait nilai dan guru penggerak melalui eksplorasi mandiri sampai dengan ruang kolaborasi, terdapat nilai-nilai yang ada dalam guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Kedua, reflektif. Ketiga, mandiri. Keempat, kolaboratif. Dan kelima adalah inovatif. Pada demonstrasi kontekstual ini, saya akan memberikan gambaran terkait diri saya ketika menjadi seorang guru penggerak dan sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid berarti menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran yang bersifat student center. Yang kedua adalah selalu mengutamakan kepentingan belajar murid. Ingat, di sekolah adalah yang diutamakan adalah murid, dan murid. Oleh karena itu, ketika kita melakukan atau melaksanakan sebuah pembelajaran, kita harus sudah mengetahui kepentingan belajar dari setiap murid. Yang ketiga adalah menuntun murid untuk menjadi manusia merdeka berdasarkan kodratnya. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa murid yang merdeka adalah murid yang mampu berdiri dalam diri sendiri dan siap hidup berdasarkan apa yang ada dalam dirinya dan apa yang ia inginkan. Adapun kegiatan yang telah saya lakukan dan akan saya lakukan ketika menjadi seorang guru penggerak di masa akan datang, yang pertama itu membuat media pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi di sini kita harus melihat apa-apa yang harus diperlukan oleh murid, bagaimana karakter murid, dan hal itulah yang bisa kita buat atau kita rancang dalam sebuah media pembelajaran. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan bersifat menyenangkan. Apalagi untuk mata pelajaran seni budaya, jika peserta didik tidak bahagia dalam melaksanakan pembelajaran maka perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, dalam merancang pembelajaran nanti, kita harus memperhatikan proses pembelajaran yang bersifat student center, kemudian bersifat menyenangkan bagi murid, sehingga murid dapat menerima pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan murid. Sebelum melaksanakan pembelajaran, sebaiknya kita harus melakukan asesmen. Asesmen di sini bisa bersifat diagnostik atau asesmen untuk tes pengetahuan awal bagi murid. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini sudah kita terapkan dan saya terapkan di kelas, di mana saya melihat atau melaksanakan pembelajaran berdasarkan diferensiasi proses, konten, ataupun berdasarkan gaya belajar oleh peserta didik masing-masing. Yang pertama, itu membuat media pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi di sini kita harus melihat apa-apa yang harus diperlukan oleh murid, bagaimana karakter murid, dan hal itulah yang bisa kita buat atau kita rancang dalam sebuah media pembelajaran. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan bersifat menyenangkan. Apalagi untuk mata pelajaran seni budaya, jika peserta didik tidak bahagia dalam melaksanakan pembelajaran maka perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, dalam merancang pembelajaran nanti, kita harus memperhatikan proses pembelajaran yang bersifat student center, kemudian bersifat menyenangkan bagi murid, sehingga murid dapat menerima pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan murid.
sebelum melaksanakan pembelajaran, sebaiknya kita harus melakukan asesmen. Asesmen di sini bisa bersifat diagnostik atau asesmen untuk tes pengetahuan awal bagi murid. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini sudah kita terapkan dan saya terapkan di kelas. Yang kedua adalah mandiri. Mandiri berarti dapat mengembangkan kompetensi secara mandiri. Yang kedua, memiliki inisiatif dalam diri untuk memulai sesuatu dari diri sendiri yang berdampak pada lingkungan kerja. Yang ketiga, memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang pendidik dan menjadi panutan baik dari murid maupun rekan sejawat. Adapun kegiatan yang telah saya lakukan dan akan saya lakukan, yang pertama, mengikuti berbagai kegiatan workshop atau webinar melalui PMM atau platform lainnya. Ini sudah saya lakukan sejak 1 tahun lalu. Kemudian, kedua, berinisiatif mengembangkan minat murid dalam bidang seni tari dan musik. Ini sudah saya lakukan hampir 2 tahun terkait pengembangan minat bakat peserta didik dalam bidang seni, khususnya seni tari dan seni musik. Yang ketiga, menjadi pribadi yang disiplin dalam bertanggung jawab dengan melaksanakan pembelajaran tepat waktu. Kemudian yang keempat, membuat keyakinan kelas yang mengontrol murid dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah bersikap reflektif. Reflektif artinya guru yang senantiasa melakukan evaluasi diri. Guru yang menjadikan hasil evaluasi diri sebagai bahan perbaikan terhadap proses pembelajaran yang akan dilaksanakan berikutnya. Kemudian, guru yang selalu melakukan refleksi secara berkala. Adapun kegiatan yang telah saya lakukan dan saya akan lakukan, yang pertama, melaksanakan refleksi dengan murid setiap akhir pembelajaran dan menuangkannya dalam kegiatan di RPP. Jadi, saya telah melakukan ini di RPP. Saya mencantumkan refleksi setiap akhir pembelajaran untuk mengetahui hal-hal apa yang sudah baik saya lakukan dan hal-hal apa yang perlu saya kembangkan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menjadikan hasil observasi atau supervisi akademik sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, saling berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam melaksanakan refleksi. Hal ini sudah kami lakukan, terjadwal kolaborasi tersebut. Jadi setiap bulannya ada 1 kali refleksi dengan rekan sejawat, yaitu rekan sejawat akan melaksanakan refleksi kepada kita, kemudian kita juga akan melakukan refleksi kepada rekan sejawat. Yang berikutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif artinya guru yang mampu membangun hubungan kerjasama dengan semua pihak untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, guru yang mampu berkomunikasi dengan baik untuk memotivasi rekan kerja. Yang ketiga, guru yang mampu merangkul semua pihak untuk pengembangan sekolah. Adapun kegiatan yang telah saya lakukan dan akan saya lakukan, yang pertama, bekerja sama dengan semua pemangku kebijakan di sekolah, mulai dari kepala sekolah, rekan sesama guru, murid, dan orang tua untuk mensukseskan program sekolah. Hal ini sudah kami lakukan secara rutin terkait pertemuan dengan seluruh pihak pemangku kebijakan untuk program sekolah. Yang kedua, bekerja sama untuk peningkatan mutu sekolah. Ini juga kami telah lakukan. Kami bekerja sama di sekolah dalam peningkatan mutu sekolah, mulai dari pelaksanaan akreditasi, kemudian penilaian kinerja kepala sekolah, kemudian bagaimana membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk peserta didik, merancang sebuah proses pembelajaran, membuat media pembelajaran. Itu kami lakukan secara kolaborasi dan bekerja sama. Yang ketiga, berkolaborasi dan memotivasi rekan sejawat di luar sekolah, misalnya dalam MGMP untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini sudah saya lakukan selaku ketua MGMP. Saya sering melaksanakan pertemuan-pertemuan secara luring maupun daring terkait
peningkatan kompetensi guru seni budaya di Kabupaten Gorontalo. Yang terakhir adalah guru inovatif. Apa itu inovatif? Adalah guru yang mampu menciptakan pemikiran baru yang efektif untuk memperbaiki iklim pembelajaran di sekolah. Yang kedua, guru yang memiliki tekad kuat untuk mengimplementasi program yang telah ia rancang. Adapun kegiatan yang telah saya lakukan dan yang akan saya lakukan, yang pertama, mengefektifkan program One Week Saronde yang merupakan program yang saya buat sebagai wadah pembiasaan bagi murid. Adapun program One Week Saronde ini merupakan program pembiasaan yang dimulai dari kegiatan pagi sampai pulang sekolah, yang terdiri dari kegiatan guru menunggu siswa, kegiatan literasi bersama, kegiatan numerasi bersama, kegiatan tadarus Al-Quran bersama, sampai dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua adalah membuat dan merancang model pembelajaran yang efektif bagi murid. Kemudian yang ketiga, membuat dan membagikan video real pembelajaran di kelas dalam kanal YouTube saya. Kemudian yang terakhir, membuat bahan ajar dan media pembelajaran yang menarik dan efektif bagi murid. Itulah gambaran diri saya ketika saya menjadi seorang guru penggerak kurang lebih 3 tahun. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam guru hebat.